Sejak Minggu pagi, warga telah bersiap mengikuti Indonesia Peace Convoy, Road to Freedom for Palestine, konvoi solidaritas untuk Palestina. Aksi ini diikuti oleh sekitar 20.000 orang dari berbagai kalangan, organisasi, dan komunitas dengan melibatkan berbagai kendaraan mulai dari sepeda, sepeda motor, mobil, bus, hingga bajai lengkap dengan atribut Palestina. Peserta konvoi berangkat dari Masjid Al-Azhar, melewati sejumlah jalan protokol hingga berakhir di G-Expo Kemayoran. Sejumlah agenda digelar mulai dari orasi kemanusiaan, lelang, hingga doa bersama untuk Palestina. Para peserta menyuarakan kemerdekaan dan juga kebebasan Palestina, serta menyerukan boikot terhadap produk terafiliasi Zionis Israel. Ini adalah sebuah aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina, dan memang aksinya dalam bentuk konvoi. Kita mengutamakan memang teman-teman dari bikers, riders, dan klub serta komunitas. Kami menuntut agar OKI kembali kepada sejarah berdirinya. Begitu juga kepada ICJ yang sudah menetapkan Netanyahu sebagai terdakwa dalam hal ini untuk segera dihukum sesuai dengan hukum internasional. Sementara itu, 200 personil kepolisian diterjunkan untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik strategis. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan secara situasional, sementara polisi menyiapkan lajur khusus untuk peserta konvoi dan menyisakan lajur lain untuk pengendara umum yang melintas sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Galuh Pandu Laksana Tiara melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi kepada 157 anggotanya dari tingkat perwira tinggi hingga perwira menengah. Salah satu yang terkena mutasi adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Dalam surat telegram Kapolri, Ahmad Lutfi dimutasi ke Pati Itwasum dalam rangka penugasan keluar struktur ke Kementerian Perdagangan. Posisi Kapolda Jawa Tengah selanjutnya digantikan oleh Brigjen Ribut Hari Wibowo yang awalnya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Karo Binkar SSDM Polri. Mutasi saya ke Irjen Redak, ya. Kapan nih, Pak? Besok Senin saya serah terima. Senin. Oke, sip. Nama Irjen Ahmad Lutfi sempat muncul dalam bursa bakal calon gubernur Jawa Tengah termasuk saat Rapimnas Partai Amanat Nasional di Semarang. Saat berkunjung ke sebuah pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah spanduk dukungan juga bertebaran. Bahkan sebuah lembaga survei pada akhir bulan lalu mencatat nama Ahmad Lutfi berada di urutan kedua di bawah Kaisang sebagai tokoh yang populer bakal calon gubernur Jawa Tengah. Pemirsa, ratusan pengemudi angkutan kota yang biasa mengambil penumpang di pulbus liar di Medan, Sumatera Utara menggelar unjuk rasa. Para pengemudi memblokade jalan sebagai bentuk protes penyegelan pulbus oleh Dinas Perhubungan. Ratusan pengemudi bus dan angkutan umum memblokir jalan di bawah flyover Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Para pengemudi memprotes Dinas Perhubungan yang menyegel 18 pulbus liar. Sempat terjadi ketegangan petugas kepolisian dengan pengemudi bus yang meminta agar mereka bisa kembali beroperasi dan tetap diperbolehkan menaik turunkan penumpang di sepanjang jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Berikanlah izin ataupun diperbolehkan kami tetap membuka pool atau loket di daerah Jamin Ginting dengan ketentuan. Kami tetap menjaga supaya arus lalu lintas lancar. Kami siap menyediakan tempat jalur armada itu, bus itu, kita masukkan ke dalam tanpa melewati badan jalan. Sebelum 18 pul bis liar disegel, petugas Dinas Perhubungan sudah memberikan surat peringatan. Kita sudah peringati dengan surat peringatan 1, 2, dan 3, dan hari ini tadi kita sudah melakukan penyegelan. Jadi ada lebih kurang 18 perusahaan yang sudah kita segel tadi. Wali Kota Medan Bobi Nasution sebelumnya melakukan sidak di sepanjang jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Dalam sidaknya, Bobi menemukan bus yang menggunakan badan jalan untuk operasional angkutannya hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.
Pemirsa, Barreskrim Polri berencana memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PP2MI) Beni Ramdhani terkait bos judi online berinisial T. Beni Ramdhani berulang kali menegaskan bahwa warga negara Indonesia berinisial T juga kerap mengirimkan pekerja migran ilegal ke Kamboja untuk dipekerjakan di tempat judi. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Beni Ramdhani tengah jadi sorotan. Pernyataan Beni bahwa seorang warga negara Indonesia berinisial T menjadi bos judi online jaringan internasional menjadi kontroversi. Namun Beni menegaskan pernyataan tersebut bukan pepesan kosong. Beni menyampaikan hal tersebut langsung kepada Presiden. Sosok T disebut-sebut sebagai otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja. Juga kerap mengirimkan pekerja migran ilegal ke Kamboja untuk dipekerjakan di industri perjudian. Dan sebetulnya kita sudah tahu ya siapa otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja, siapa otak dan aktor scamming online di Kamboja, dan inisial namanya sudah kita berikan kepada Presiden langsung saat saya rapat terbatas. Pak, sosok yang Bapak sebut tadi yang berinisial T itu warga negara Indonesia kepada Presiden. Warga negara Indonesia, Pak. Sudah sampaikan Presiden, warga negara Indonesia. Menanggapi pernyataan tersebut, Barreskrim Polri menerbitkan surat perintah penyelidikan. Barreskrim akan meminta keterangan pada Beni Ramdhani hari Senin 29 Juli. Teman-teman media, maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdhani. Truno Yudo menegaskan Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai undang-undang termasuk kepada sosok inisial T. Sementara BP2MI juga menilai sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menangkap para bandar serta dalang di balik penempatan pekerja migran ilegal dan judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pertahanan dan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) menggelar musyawarah nasional keempat yang dihadiri para keluarga pahlawan nasional. Bacagub DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir bicara soal PBB gratis bagi rumah pahlawan dan penerima tanda jasa. Anies Baswedan menghadiri undangan musyawarah nasional IKPNI di Auditorium Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, mewakili sang kakek yang juga merupakan seorang tokoh pahlawan nasional yakni AR Baswedan. Bakal calon gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, pada masa kepemimpinan dirinya di Jakarta, Anies telah menggratiskan PBB Rumah Pahlawan Nasional dan penerima tanda jasa. Anies juga membahas sejumlah isu politik terkini terkait dirinya yang telah mendapatkan dukungan dari berbagai elit partai politik, salah satunya PDIP. Kebijakan kami waktu itu adalah keluarga pahlawan, penerima tanda jasa, semua yang berjasa untuk Republik itu dibebaskan PBB-nya. Karena mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dulu berjuang untuk kemerdekaan, komunikasi berjalan intensif, dan kita guyup kok, kita ngobrol dengan teman-teman di PD Perjuangan, bicara juga dengan teman-teman di partai-partai lain, termasuk tadi yang saya tanyakan tentang teman dari unsur Koalisi Indonesia Maju, itu juga kita berbicara dan ngobrol. Dalam acara yang juga dihadiri berbagai tokoh politik dan pejabat publik, Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo dalam sambutannya mendoakan Anies Baswedan segera membenahi Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Dipo Andi Muharram melaporkan. PDIP yang belum pernah unggul di pemilihan gubernur Jawa Barat menyodorkan pasangan Ridwan Kamil dan Ono Surono untuk bertarung di Pilkada serentak 2024. Sementara politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi melakukan safari politik ke sejumlah kiai di Purwakarta, Jawa Barat. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menghadiri sebuah acara masyarakat adat di Bandung, Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, tokoh nelayan Pantura ini menyatakan akan berkontestasi pada Pilkada serentak 2024. Dengan melihat elektabilitas Ridwan Kamil yang tinggi, Ono Surono bersedia menjadi wakil bakal calon gubernur Jawa Barat. Namun niat politik Ono Surono masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bolanya sudah di DPP Partai dan memang diskusi kami dengan DPP Partai mempunyai beberapa langkah, salah satunya mendalami terkait dengan paket Ridwan Kamil Ono Surono. Sementara politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi terus melakukan safari politik. Bersama tim pemenangannya, Deddy Mulyadi menemui sejumlah kiai di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat. Selain silaturahmi, saat pertemuan juga dibahas perkembangan pendidikan keagamaan. Itu bukan urusan pilgub. Ke kiai itu satu urusan doa, yang kedua urusan pembicaraan mengenai perkembangan pendidikan keagamaan. Deddy Mulyadi masih menunggu instruksi dari Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat. Dari Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini akan berkunjung ke IKN Nusantara lagi. Selain melakukan kunjungan kerja, Jokowi juga mengecek progres pembangunan infrastruktur di IKN serta kesiapan jelang upacara peringatan 17 Agustus di sana. Presiden Joko Widodo hari ini akan kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Rencananya Jokowi akan mengecek progres pembangunan di IKN serta meresmikan sejumlah infrastruktur di sana. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden menyatakan selain meresmikan sejumlah infrastruktur di IKN, Jokowi juga akan meninjau kantor Presiden di IKN, serta kesiapan tempat untuk upacara HUT RI pada 17 Agustus nanti. Disebutkan pula, Jokowi akan didampingi Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, serta pejabat lainnya. Meski demikian, tidak disebutkan apakah Jokowi akan berkantor di IKN dan berapa lama dia berada di sana. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan berkantor di IKN jika fasilitas di kantor Presiden IKN sudah siap. Sejauh ini baru pasokan air bersih yang telah tersedia di IKN. Jokowi juga menyatakan siap menggelar sidang kabinet jika sarana dan prasarana sudah tersedia. Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum. Yang disampaikan ke saya, akhirnya sudah masuk. Akan melakukan sidang kabinet di sana berarti, Pak? Soal sidang kabinet? Akan melakukan Sudah memungkinkan, Pak? Ya kalau semuanya sudah siap, sidang kabinet kalau kursinya belum ada gimana? Kemudian duduk masa lesehan, sidang kabinet lesehan. Apa soal asuransi? Semuanya kesiapan, lagi kesiapan di IKN, dan kita tidak ingin memaksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior, kualitas bangunan, enggak. Pihak Sekretariat Presiden dan Kemen PUPR sendiri saat ini terus mempersiapkan segala fasilitas di kantor Presiden IKN untuk rencana Jokowi berkantor di sana. Pemerintah juga terus menyiapkan infrastruktur di Istana Negara IKN untuk menggelar upacara kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, terkait perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, kami akan hadirkan ulasan singkatnya yang akan disampaikan oleh rekan Raisa Nadia. Silakan Raisa. Baik, terima kasih Camar. Pemirsa, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Pasalnya di sana Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Lalu seperti apa perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara? Berikut informasinya. Kementerian PUPR telah menyelesaikan pemasangan bilah sayap burung Garuda kantor Presiden Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Ini artinya bangunan kantor Presiden di IKN telah selesai dibangun. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi di sayap barat selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah sayap ke 4.650.
Burung Garuda raksasa di kantor Presiden IKN dirancang dengan bentangan sayap 177 meter dan tinggi 77 meter. Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya. Setelah kantor Presiden di IKN rampung, rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di sana pada hari ini 28 Juli 2024 sekaligus meninjau progres pembangunan infrastruktur yang ada. Presiden Jokowi juga berencana akan memimpin sidang kabinet pada Selasa 30 Juli. Menanggapi hal itu, Jokowi menyatakan jika infrastruktur dan perabotan seperti furniture sudah siap, maka sidang kabinet memungkinkan digelar di IKN Nusantara. Sementara Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden mengatakan ada atau tidaknya sidang kabinet, Sekretariat Presiden bersama Kementerian PUPR tetap sediakan segala kebutuhan untuk berkantor di IKN. Setelah kantor Presiden selesai dibangun, pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN terus dikebut. Berdasarkan data Kementerian PUPR, per 18 Juli 2024, progres pembangunan lapangan upacara mencapai 87,6%. Sumbu Kebangsaan atau Plaza Seremoni tahap 1 sudah selesai 100% dan siap digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Untuk kantor Sekretariat Presiden, progresnya sudah 93,86%. Kemudian untuk kantor Kemensetnek mencapai 84%. Lalu progres pembangunan kantor Kemenko bervariasi. Kemenko 1 di 83,4%, lalu Kemenko 2 di 42,7%, Kemenko 3 di 87,9%, dan untuk kantor Kemenko 4 di 91,5%. Presiden Joko Widodo berencana berkantor di IKN dan menggelar sidang kabinet di sana jika sarana dan prasarananya sudah siap. Namun Jokowi tak mau terburu-buru terkait pembangunan di IKN termasuk di Istana Negara yang nantinya akan menurunkan kualitas pembangunan. Demikian paparan singkat terkait dengan perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Dan sesaat lagi pemirsa, laporan khas akhir pekan Vloganza kembali hadir dengan sorotan soal proyek LRT Jakarta fase 1B sebagai salah satu titik balik transportasi publik Kota Jakarta. Pemirsa, dari hobi memelihara ayam hias, seorang pemuda di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berhasil mengembangbiakan beragam jenis ayam hias hingga menjadi peluang bisnis. Seperti apa? Berikut liputannya. Berawal dari hobi, Hasan, pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah ini berhasil mengembangbiakan ayam hias menjadi pundi-pundi cuan. Dari 2 ekor ayam Brahma tahun 2011 yang ia pelihara, ayam hias milik Hasan kini berhasil menetas semakin banyak. Menariknya, Hasan memelihara beragam jenis ayam hias mulai dari ayam hias Brahma hingga ayam pisan. Selain ayam hias, Hasan dibantu temannya Dwi yang juga memelihara ikan-ikan hias seperti jenis ikan koi dan ikan arowana. Di lahan seluas 300 meter persegi ini, Hasan kini bisa meraup omset dari penjualan ayam hias dan ikan hias hingga jutaan rupiah per bulan. Selain bisa menyalurkan hobinya, Hasan mengaku beruntung bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan ayam hias dan ikan hiasnya. Sebetulnya sangat bagus, Mas, untuk peluang-peluang usaha dari hobi itu bisa ya menyalurkan hobi tapi dapat cuan. Dari hasil kesenangan kita bisa menghasilkan uang tambahan. Nah, sini pun juga terkait ayam, ada berbagai macam ayam yang kita jual juga. Ia menyalurkan hobi ternyata bisa menjadi pintu pendulang rupiah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran muslim terbesar di dunia hadir di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta hingga dengan hari ini. Para pengunjung bisa memilih lebih dari 150 tenan travel perjalanan umroh dan haji dengan biaya terjangkau. Dan berikut laporan Salam Rahmat bersama Rizky Julianto.
Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari International Islamic Expo 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Di mana hingga saat ini antusias dari para pengunjung ini terbilang cukup tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, para pengunjung ini tidak henti-hentinya datang untuk menuju ke sejumlah tenan-tenan yang memang disediakan di JCC Senayan, Jakarta ini. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan nih pemirsa, bahwa memang ada sebanyak kurang lebih 150 tenan yang disediakan di sini bagi para calon jemaah ataupun juga para pengusaha untuk mulai menanyakan begitu lebih dekat lagi terkait dengan travel umroh dan juga haji. Dan kalau dari pantauan kami di lapangan juga pemirsa, bahwa memang acara yang memang sudah digelar sejak pada hari Jumat kemarin ini sejatinya masih akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Dan tentunya ini menjadi sarana maupun juga kabar baik bagi para jemaah yang memang hendak untuk melakukan travel umroh dan juga haji. Dan memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa ada banyak sekali perlengkapan ataupun juga kebutuhan akomodasi, transportasi maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang disediakan bagi para jemaah yang nantinya hendak melakukan baik itu umroh maupun juga haji, yang memang kalau dari informasi yang kami dapatkan keterkaitannya dengan acara umroh dan juga haji ini akan berlangsung mulai hari ini hingga nantinya akan diberangkatkan begitu terkait dengan International Islamic Expo 2024 ini masih akan berlangsung. Dari Jakarta, salam rahmat Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, setiap jam sibuk, ruas Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur menjadi titik kemacetan baru di ibu kota. Jalan menyempit akibat pembangunan proyek LRT Jakarta fase 1B. Proyek ini akan menjadi salah satu titik balik transportasi publik kota Jakarta. Moda transportasi publik kawasan selatan ke utara, barat hingga ke timur akan terkoneksi dalam satu jaringan. Berikut liputan khas Vloganza bersama Elsie Casey dan Raka Firdaus. Pemirsa, kemacetan bukanlah hal yang baru di Jakarta, tetapi kemacetan yang satu ini merupakan imbas dari pembangunan rute baru LRT Jakarta. Nah, pemirsa, bagi Anda para pengguna jalan di ibu kota, Anda harus semakin terbiasa dengan kemacetan yang semakin menjadi-jadi akibat penyempitan jalan di ibu kota. Stasiun LRT Jakarta telah beroperasi sejak tahun 2019 lalu dan telah melayani sekitar 5,8 km yang meliputi beberapa stasiun. Beberapa stasiun tersebut antara lain adalah Stasiun Kelapa Gading atau Stasiun Pegangsaan 2, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulau Mas, Stasiun Equestrian, serta Stasiun Velodrome. Nantinya LRT rute 1B direncanakan akan beroperasi pada tahun 2026 mendatang. LRT Jakarta tahap 1B akan beroperasi sekitar 6,4 km dan hingga Juli 2024 ini Jakpro menyebutkan bahwa LRT Jakarta telah merampungkan sekitar 22% pembangunan. Adapun nantinya jika sudah beroperasi, LRT Jakarta akan melintasi 5 stasiun, yaitu Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. Nantinya jika sudah beroperasi, stasiun LRT Jakarta akan menampung sekitar 80.000 penumpang setiap harinya. Desember kemarin,
Dewan Transportasi Kota Jakarta juga memberikan rekomendasi kepada Pak PJ Gubernur untuk dilanjutkan ke Dukuh Atas. Jadi tidak hanya sampai dengan Manggarai, tapi dilanjutkan sampai dengan Dukuh Atas. Nah, kenapa Dukuh Atas? Nah, Dukuh Atas nanti kan juga bisa jadi feedingnya LRT Jabodebek, juga bisa jadi feedingnya MRT. Jadi kalau misalnya LRT dari Pegangsaan 2, lalu kemudian Velodrome kemudian sampai dengan Manggarai lanjut ke Dukuh Atas, maka masyarakat Jakarta sudah bisa terkoneksi semua untuk bisa bergerak kemanapun dari sisi wilayah timur, sisi wilayah utara, selatan, semua bisa bergerak karena sudah terintegrasi semua antar moda transportasi itu. Transportasi ini kan punya dua fungsi. Fungsi yang pertama pasti untuk servis demand, servis kebutuhan. Fungsi yang ketiga adalah untuk promoting wilayah. Kita tahu kan, Jakarta timur, barat, selatan, utara, pusat, itu kan kita nggak mau ada disparitas. Kita nggak mau antar wilayah itu terlalu jomplang gitu loh. Nah, oleh karena itu tugasnya LRT Jakarta inilah yang menyasar dari utara ke sisi timur. Tetapi kan menyasarnya itu memang betul, kantong-kantong di sana nggak terlalu padat. Tapi ketika dia ada koneksi, ada integrasi di Manggarai, kemudian di Dukuh Atas, maka yang terjadi pergerakan semua wilayah itu akan tersambung, akan terkoneksi dengan baik gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi artinya Jakarta sudah bisa memainkan peran transportasi itu baik untuk promoting wilayah atau juga untuk service demand. Nah, oleh karena itu harus tersambung, harus terintegrasi. Itu kuncinya. Sepanjang tahun 2023, LRT Jakarta telah melayani sekitar 1.037.162 penumpang. Adapun angka ini berarti sekitar 2.800 penumpang dilayani setiap harinya. Dan angka ini melonjak ketika akhir pekan ataupun hari libur, di mana LRT Jakarta melayani sekitar 3.500 penumpang dalam satu hari. Nantinya LRT Jakarta diharapkan mampu membawa sekitar 750 penumpang dalam satu perjalanan. Namun mungkinkah angka ini terwujud? Akankah LRT Jakarta menjadi jawaban dari kemacetan Jakarta dan menjadi pilihan transportasi bagi warga ibu kota? Mungkin sesekali saya akan pakai ya, tapi untuk LRT itu kan dia mahal ya. To be honest, dia cukup pricey harganya. Kalau misalnya KRL atau Transjakarta itu kan dia flat ya. Ya maksudnya kalau untuk yang dekat-dekat dia 3.500, mungkin naik-naiknya pun masih mentok berapa gitu kan. Dan itu pun ujung ke ujung. Kalau misalnya MRT, LRT terutama yang baru ya, pasti akan pricey banget kan. Dia hampir setiap stasiun akan naik harganya. Jadi ya mungkin kalau urgent atau sesekali pengen gitu, mungkin saya akan coba. Tapi untuk daily menurut saya belum sih. Iya. Apa ya? Kalau masalah waktu lebih efisien waktunya gitu, lebih pas waktunya, bisa ngitung waktu, kita bisa manajemen waktunya, bisa kita ini dibanding dengan yang dulu-dulu ya. Atau dibanding dengan yang apa, kalau kita naik mobil pribadi atau kendaraan pribadi tuh kadang estimasi waktunya kita nggak bisa nentuin. Kalau pakai transportasi umum kita udah bisa nentuin estimasi waktunya sampai sini berapa menit, sampai sini berapa jam kayak gitu. Kemacetan bukanlah hal baru di ibu kota. Pembangunan transportasi publik seperti LRT Jakarta terus dilakukan dan juga ditambah dengan harapan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan transportasi publik. Tentunya masih ada berbagai macam alasan mengapa warga memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti faktor ekonomis, kenyamanan, keamanan, dan juga ketepatan waktu. Faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang harus ditingkatkan guna membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. Tentu
tentunya Jakarta yang bebas dari kemacetan dan bebas dari polusi udara menjadi harapan banyak orang, bukan hanya warga ibu kota saja. Saya Elsie Casey dan juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Vloganza edisi selanjutnya. DPP PDI Perjuangan menggelar teatrikal Kuda Tuli dalam memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996. Acara peringatan Kuda Tuli diawali dengan pembacaan puisi yang dibawakan Amin Kamil. Acara dilanjutkan teatrikal Kuda Tuli yang diselenggarakan di depan kantor DPP PDI Perjuangan. Acara ini juga turut dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Lauli, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptaning. Kegiatan peringatan peristiwa Kuda Tuli ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pemirsa, menjelang audisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemanasan Indonesian Idol 2024 berlangsung meriah. Kehadiran finalis Indonesian Idol 2023, Nabila Takia, mendapat sambutan meriah para fans serta peserta audisi. Pemanasan Indonesian Idol 2024 yang berlangsung di Malpanakukang, Kota Makassar, dihadiri ratusan peserta dan penggemar Indonesian Idol. Finalis Indonesian Idol musim ke-12, Nabila Takia, hadir menghibur warga Makassar jelang audisi di Kota Angin Mamiri. Makassar menjadi kota ke-7 dalam audisi Indonesian Idol 2024 musim ke-13. Kalau tips dari aku yang pastinya untuk awal audisi, yang pastinya kalian jangan lupa untuk latihan, terus juga kalian pilih lagu sesuai dengan karakter kalian. Yang pastinya kalian dari audisi juga harus sudah membranding diri biar melekat brandingan kalian itu. Target peserta sampai saat ini kita sudah menerima laporan, data yang terdaftar sudah 1.700 orang. Artinya peminatnya sangat luar biasa di Kota Makassar. Audisi Indonesian Idol 2024 di Kota Makassar digelar di Menara Pinisi Kampus Universitas Negeri Makassar selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Juli 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Turnamen biliar bertajuk iLeaks 9 Ball Open yang digelar di Harsa Biliar Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten memasuki babak penyisihan. Selain adu kemampuan dan teknik, turnamen tersebut juga menjadi ajang latih tanding jelang PON 2024. 128 pebiliar memasuki babak penyisihan pada iLeaks 9 Ball Open Turnamen yang digelar di Harsa Biliar Serua, Tangerang Selatan. Di babak penyisihan, para pebiliar akan berjuang melewati 7 race sebelum memasuki babak 32 besar. Alhamdulillah, pertandingan pertama kami menang 7-6. Targetnya sih sebaik mungkin seusaha. Kalau bisa juara, alhamdulillah. Ada ini persiapan buat PON 2024. Turnamen ini adalah hari ketiga dari 5 hari pertandingan, di mana setiap hari itu mempertandingkan 32 atlet yang akan bertanding dan meloloskan 8 yang akan dipersiapkan untuk di hari terakhir. Hari ini sudah meloloskan 16 dan ini akan menambah 8 lagi pada hari ini. Aksi para pebiliar terbaik tanah air pada turnamen bergengsi ini dapat disaksikan langsung melalui RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 1.300 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan Tour de Ambarukmo 2024. Para peserta menjelajahi 145 km dengan spot menarik di seputar Yogyakarta. Event sportainment bertajuk Tour de Ambarukmo 2024 kembali digelar di Yogyakarta. Mengambil start di halaman pendopo Ambarukmo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengawali flag of race untuk kategori Race King of Mountain dan Queen of Mountain. Tahun ini, event Tour de Ambarukmo diikuti 1.300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menempuh jarak 145 km dengan 4 checkpoint, para peserta melewati spot menarik di Pegunungan Manore.
Sementara bagi peserta reguler hanya melintasi rute yang minim tanjakan. Usai lomba, pesepeda mengaku puas bisa menyelesaikan tantangan dan tiba di garis finish di Pendopo Ambarukmo, Yogyakarta. Bagus sekali penyelenggaraannya, makanannya berlimpah ruah, rutenya juga mantap dari awal hingga akhir, RC-nya juga top, semuanya top. Dan ini adalah event signature Plaza Ambarukmo bersama dengan Ambarukmo Group, yaitu Tour de Ambarukmo 2024. Kegiatan Tour de Ambarukmo mendukung peningkatan sektor ekonomi dan pariwisata. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini di seputar iNews Pagi. Saya Camar Haenda. Dan saya Raisa Nadia. Selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa.